Inul Daratista terus digoyang masalah. Salah melangkah, pedangdut istri Adam Suseno ini bisa tergelincir. Belum tuntas masalah pengakuan wanita yang mengaku menjalin hubungan asmara dengan Adam Suseno, kini pasca kasus dugaan pelanggaran hak cipta karaoke miliknya yang sudah P21 alias menunggu sidang, Inul seolah makin terjepit. Bukan hanya bakal digugat 250 miliar, namun menurut pihak label rekaman selaku pelapor, bisa saja hingga 1 triliun rupiah. Tidak main-main, gugatan itu baru dari satu label. Di luar itu sudah menanti gugatan dari grup band Raja. Soal angka, kemungkinan bisa di kisaran yang sama, 250 miliar hingga 1 triliun. Semua itu merupakan babak baru kasus dugaan pelanggaran hak cipta bisnis karaoke Inul. Grup band Raja dan satu label sudah menabuh genderang terhadap Inul untuk berperang di pengadilan. Tuntutan saya itu bukan cuma uang ya, itu bukan cuma materi ya, tapi lebih kepada tindakan atau sikap dari seorang pengusaha karaoke, di mana dia harus menghargai hak-hak moral, hak cipta dan hak terkait di dalamnya. Jadi bukan cuma uang ya, uang itu gampang kalau kita berdamai selesai. Jadi bisa dibayangkan ya, kalau ada dari pihak lain yang menuntut sebesar katanya kan 1 triliun, jadi bisa dibayangkan kalau Raja ya, yang lagunya lebih daripada 1. Ancaman hukuman dan denda kini membayangi Inul dan harus dihadapi. Tak ada lagi langkah mundur karena pihak kepolisian sudah memberi sinyal kalau berkas perkara bisnis karaoke-nya akan segera disidangkan. Lalu dengan lantang pihak band Raja menuntut pertanggungjawaban atas lagu-lagunya yang diputar di tempat karaoke Inul tanpa izin. Lantas akankah Inul kembali berteriak mengaku seperti dijebak? Saya sebagai produser Raja di sini meminta pertanggungjawaban atas tidak berizinnya lagu-lagu Raja ada di rumah karaoke Inul. Sampai saat ini kita belum berurusan secara pribadi dengan Inul. Tapi nggak tahu nanti kalau di pengadilan dikembangkan oleh kejaksaan ya kita tidak tahu. Rumah karaoke, usaha karaoke itu kita periksa, ya. Dan beberapa diantaranya sudah masuk dalam penyidikan dan ada 2 yang sudah P21, artinya berkas perkaranya sudah dinyatakan lengkap oleh jaksa dan kita terima P21-nya, kita kirimkan tahap kedua. Tinggal dibuatkan kapan jadwal sidangnya. Saya orang yang paling taat terhadap hukum, tapi kenapa masih diberlakukan seperti ini? Kemarin soal hak cipta seperti ini, fair nggak buat saya? Saya orang yang patuh loh, jangan salah. Saya berjuang mati-matian untuk membangun Vista ini bukan main-main. Jadi saya berusaha untuk menjadi pengusaha karaoke yang taat kepada hukum. Bukan masalah hak cipta saja, tetapi kepada hukum yang berlaku di peraturan daerah yang ada tentunya. Inul Daratista yang selama ini dikenal sebagai Ratu Goyang Ngebor kini tengah dihajar masalah bertubi-tubi. Mulai dari penyegelan karaoke miliknya karena dugaan kasus miras di awal tahun, sempat digoyang wanita yang mengaku menjalin cinta terlarang dengan Adam, lalu kini dibidik oleh Raja dan sebuah label karena diduga terjadi pelanggaran hak cipta di bisnis karaoke-nya. Bagaimana reaksi Inul menghadapi masalah yang membelitnya secara beruntun? Jadi itu orang pegawai saya disuruh masuk, bawa minuman terus difoto-foto. Habis foto langsung diupload. Kurang ajar nggak begitu? Jadi sengaja memang pegawai saya sudah disuruh keluar melayani untuk membelikan Mbak Inul. Sebenarnya kita nggak mau, cuman orangnya maksa nih. Dan saya mungkin dengan tegas, kalau saya bilang memang tidak karena izinnya tidak ada minuman keras, ya nggak ada. Kalau memang ada, nggak usah nunggu Satpol PP atau polisi yang menutup. Saya sendiri yang akan menutup. Saya suka kontrol, kemarin saya sudah cross check malam-malam juga, diberitakan bahwa kita ada perempuan nakal dan lain sebagainya. Di tempat saya sampai hari ini saya berjuang 12 tahun tidak ada yang namanya perempuan karena saya benci sekali dengan wanita-wanita penghibur. Sidang kasus dugaan pelanggaran hak cipta bisnis karaoke Inul bakal segera digelar. Grup band Raja dan sebuah label sudah menyiapkan amunisi untuk berperang lawan Inul. Tapi apa sebenarnya bentuk dugaan pelanggaran yang dilakukan tempat karaoke Inul? Benarkah memasang lagu tanpa izin? Lalu apa kata Anang Hermansyah yang juga mempunyai bisnis karaoke? Tanpa izin, jadi diporak-porandakan karya cipta kita itu, diolah dengan sound recording right yang beda,
dengan visual yang berbeda itu sebenarnya sih mutlak pembajakan ya. Kita datang ke tempat karaoke, oh lagu saya kok jadi dicincang-cincang gini, terus itu kan namanya pelanggaran hak asasi. Selain hak cipta dan hak asasi manusia itu dilanggar, nah itu yang nggak boleh. Kita capek-capek bikin, tentunya jadinya tidak seindah aslinya. Gambar kita, lagu kita dirubah. Kemudian hak ekonomi kita tidak dapat, karena memang sudah dirubah itu. Pemakaian lagu di mana ya, di tempat-tempat yang tujuannya komersial itu kan memang harus membayar, itu harus. Kalau di Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 pasal 9 huruf F itu jelas pengumuman lagu itu, pertunjukan lagu ciptaan, pertunjukan ciptaan itu dilindungi undang-undang dan harus izin kepada pencipta. Harap teman-teman di sini untuk bisa tidak pincang sebelah memberitakan bisnis saya yang aneh-aneh. Karena begitu banyak kompetitor dan orang yang tidak suka dengan saya dan bisnis saya yang sekarang lagi melaju dengan pesat. Jadi saya harus banyak bersabar, harus lebih banyak tegas. Ya orang sih harus bersabar kali ya. Lepas dari kisah Inul yang digugat 250 miliar hingga 1 triliun, pemakaman Yani Libels kemarin diwarnai pingsannya sang istri. Seperti apa keharuan yang pecah di atas pusara saat pemakaman? Berbeda kisah, makin lengket di lokasi syuting 7 Manusia Harimau. Seperti apa Syahnas dan Huan bercanda hingga pulang bareng? Simak di segmen selanjutnya. Selamat pagi pemirsa, bersama saya Mila Rahmawati akan menemani Anda selama 30 menit ke depan. Setelah kasus Inul yang digugat hingga 1 triliun, maka inilah kisah duka dan hujan tangis di pemakaman Yani Libels. Edwin Libels yang tengah berada di Turki pun hanya bisa menyaksikan pemakaman lewat video call. Lalu benarkah istri Yani Libels hingga pingsan tak sadarkan diri saat pemakaman? Lantas seperti apa pula kisah kedekatan Syahnas dan Juan di lokasi syuting 7 Manusia Harimau?